Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Bunga Ratnasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan membahas tentang apa sih psikologi umum itu, apa sih mazhab-mazhab dan cara aplikasikannya. Oke, kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih mata kuliah psikologi umum itu? Apa sih psikologi umum itu? Mata kuliah psikologi umum itu atau psikologi umum adalah salah satu mata kuliah dasar dalam bidang psikologi yang biasanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, mata kuliah ini memberikan pengantar tentang konsep-konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip psikologi yang berkaitan dengan perilaku manusia dan proses mental. Nah, adapun pengertian psikologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan sikap seseorang. Nah, jika ditelisik lebih spesifik, maka pengertian psikologi mempunyai variasi dan definisi yang beragam. Nah, adapun beberapa definisi psikologi dari beberapa tokoh, yakni yang pertama dari Aristoteles, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Yang kedua ada Hildegard, memaparkan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan juga binatang. Nah, yang ketiga yaitu Wilhelm Wundt, berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, namun juga mempelajari mengenai pengalaman-pengalaman yang muncul dari yang dirasakan seperti pikiran, kehendak, atau merasa. Nah, yang keempat yaitu ada John Bordus Watson. Nah, mengartikan bahwa psikologi sebagai sebuah pengetahuan yang mempelajari tingkah laku yang tampak dengan menggunakan metode observasi yang objektif mengenai stimulus dan respon. Nah, yang kelima ada Ward dan Marquis, mendefinisikan psikologi ini sebagai pengetahuan yang mempelajari aktivitas yang ada pada diri individu dengan alam sekitar semenjak individu tersebut berada dalam masa kandungan hingga meninggal. Nah, yang keenam ada Singgih Dirgagunarsa, mendefinisikan psikologi ini sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku dari manusia. Dari pemaparan para tokoh tersebut terlihat bahwa terdapat beragam definisi mengenai psikologi. Berdasarkan asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Nah, psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Nah, oleh karena itu juga secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi ini adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering diartikan sebagai nalar dan logika. Nah, istilah psyche atau jiwa masih cukup sulit untuk didefinisikan karena jiwa adalah objek yang bersifat abstrak. Nah, sulit untuk dilihat wujudnya gitu, namun tidak dapat ditolak keberadaannya juga. Nah, psyche ini juga seringkali diistilahkan dengan kata psikis. Psikis itu bersifat abstrak. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengetahui dan mengenal jiwa secara wajar, namun kita dapat memahami gejala yang muncul dari jiwa. Nah, jiwa juga tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, namun manusia juga dapat mengetahui jiwa seseorang melalui tingkah lakunya, sehingga melalui tingkah laku inilah
maka jiwa seseorang dapat diketahui. Nah, adapun juga gejala jiwa dapat berupa-rupa mengamati, mengingat, dan menanggapi, memikirkan, serta lainnya. Nah, dilihat dari perkembangan psikologi, ilmu ini tidak lagi mempelajari jiwa dalam makna secara utuh. Psikologi modern juga pada dewasa ini mereduksi kajian dalam ilmu psikologi dengan hanya membahas dan mempelajari perilaku serta proses mental sebagai suatu ilmu. Maka psikologi adalah kumpulan pengetahuan yang didapatkan melalui pendekatan ilmiah dengan cara sistematis, terkontrol, terencana, serta berdasarkan data empiris. Sebagai sesuatu ilmu, terdapat beberapa tugas ataupun tujuan dari psikologi, yakni yang pertama mendeskripsikan dan menggambarkan dengan jelas segala hal yang dibincangkan dalam ilmu psikologi. Yang kedua ini menerangkan keadaan maupun situasi yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Ketiga, menyusun teori dengan mencari dan merumuskan aturan ataupun ketentuan melingkupi peristiwa yang terjadi. Yang keempat yaitu memprediksi atau membuat estimasi tentang suatu kejadian ataupun gejala yang mungkin akan muncul. Yang kelima yaitu mengendalikan maupun mengatur peristiwa atau gejala yang terjadi. Ada beberapa topik yang biasanya dibahas dalam mata kuliah psikologi umum, yaitu meliputi yang pertama, pengantar psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, namun dalam perkembangannya, psikologi lebih menekankan pada studi tentang perilaku dan proses mental yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Oke, selanjutnya ada sejarah psikologi. Sejarah psikologi komprehensif menjadi 3 masa utama. Yang pertama yaitu psikologi prasistematik, yang dimulai sejak manusia mulai berevolusi. Keberadaannya biasanya dikaitkan dengan pemikiran mitologi dan agama. Sejarah psikologi terbagi dalam rentang waktu yang lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi adalah pada zaman Yunani kuno, sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Memasuki abad ke-5 hingga ke-6 Masehi, psikologi telah dihubungkan dengan 2 teologi besar dari bangsa Yunani, yaitu Olimpian dan Orfisme. Pada abad pertengahan juga, filsuf muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji tentang psikologi di dalam karya-karya tulisnya. Sejarah psikologi kemudian berlanjut pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan status psikologi masih sebagai wacana yang kemudian mulai diperdebatkan. Perdebatan ini juga mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dimasukkan sebagai bagian dari psikologi. Sejarah psikologi juga sebagai sebagian disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat dimulai pada akhir abad ke-19 dengan pendirian laboratorium psikologi ini yang pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Setelah di disiplin ilmiah tersendiri, selanjutnya psikologi ini berlanjut ke spesialisasi yang kemudian
memunculkan cabang-cabang keilmuannya. Nah, sebelum Masehi, pada zaman Yunani kuno, semua jenis ilmu dimasukkan sebagai bagian dari filsafat. Nah, termasuk juga psikologi. Ini dikarenakan para pemikir di masa Yunani kuno menganggap filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Nah, karenanya psikologi menerima pengaruh yang kuat dari ilmu filsafat. Nah, para ahli Yunani kuno juga membahas psikologi utamanya mengenai hakikat jiwa dan segala yang mencirikannya. Para ahli psikologi pada masa ini adalah para filsuf. Nah, dua di antaranya ada Plato dan Aristoteles. Nah, setelah keruntuhan peradaban Yunani kuno ini, kajian mengenai jiwa mulai dilupakan. Pemikiran Socrates mengenai jiwa. Socrates menghubungkan antara manusia dengan jiwanya melalui keyakinan bahwa inti dari kepribadian manusia adalah jiwanya. Nah, ia meyakini bahwa jiwa bukanlah hanya pernapasan, melainkan sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, jiwa merupakan asas dari kehidupan manusia. Socrates ini juga meyakini bahwa jiwa menjadi hakikat kedirian dari manusia. Nah, jiwalah yang membuat manusia memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu. Pemikiran Plato mengenai jiwa, Plato membagi jiwa manusia menjadi dua bagian, yaitu jiwa badaniah dan jiwa rohaniah. Ia menetapkan bahwa jiwa badaniah akan menghilang bersama dengan kerusakan tubuh manusia. Nah, sementara jiwa rohaniah bersifat abadi sehingga tidak akan pernah berakhir. Nah, Plato menetapkan bahwa jenis jiwa tertinggi adalah jiwa rohaniah. Nah, kematian atas jiwa rohaniah tidak akan pernah terjadi karena tumpuannya adalah rasio dan logika. Abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi ini, bangsa Yunani mulai mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam dengan kepercayaan mengenai agama. Pada masa ini juga ada dua jenis teologi yang utama, yaitu ajaran agama Olimpian dan ajaran agama Orfisme. Nah, ajaran agama Olimpian ini merupakan kepercayaan terhadap dewa-dewa yang terdapat di dalam puisi-puisi Homeros. Dalam ajaran ini, para dewa prihatin dan cemas akan kelangsungan hidup manusia. Nah, dalam ajaran agama Olimpian, jiwa merupakan sesuatu yang tidak dapat mati, namun jiwa terpisah dari ingatan maupun sifat kepribadian dari tubuh manusia yang menjadikan tempat kediamannya. Sedangkan ajaran agama Orfisme banyak dianut oleh para penduduk Yunani kuno yang kondisi ekonomi dan politiknya mengalami ketidakpastian. Nah, penganutnya merupakan penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan tidak menerima pendidikan, seperti petani, buruh, dan budak. Nah, seluruh ajaran agama Orfisme ini dihubungkan dengan legenda mengenai dewa vegetasi yang bernama Dionysos dan muridnya yang bernama Orpheus. Ajaran utama dari Orfisme ini adalah kepercayaan terhadap adanya transmigrasi jiwa. Nah, ajaran ini juga meyakini adanya siklus kelahiran. Jiwa manusia ini diyakini telah ada bersama dengan keberadaan ilahi dari para dewa. Karena melakukan dosa, jiwa menerima hukuman, yaitu mendiami penjara berbentuk tubuh fisik. Siklus kelahiran terus berlanjut hingga seluruh dosa ditebus oleh jiwa dengan menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia. Siklus ini terjadi secara terus-menerus. Harapan yang dimiliki jiwa adalah berhentinya siklus kelahiran ini untuk kembali menjadi jiwa yang murni, yang memperoleh kehidupan transgen
di antara para dewa. Pemberhentian inilah yang disebut sebagai transmigrasi jiwa. Abad pertengahan, filsuf muslim pertama yang menulis tentang psikologi pada abad pertengahan adalah Al-Kindi. Nah, psikologi merupakan salah satu dari 17 disiplin ilmiah yang dikajikan dalam 270 buku hasil pemikirannya. Al-Kindi ini juga membahas mengenai fungsi-fungsi jiwa dan kecemasan manusia di dalam tulisannya yang berjudul tentang tidur dan mimpi. Nah, dan filsafat pertama. Nah, teori kejiwaannya dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles abad ke-17 hingga abad ke-19. Nah, psikologi pada abad ke-17 dan abad ke-18 masih berstatus sebagai wacana. Statusnya belum dianggap sebagai suatu ilmu. Sumbangsi pemikiran psikologi pada masa ini diberikan oleh para filsuf. Beberapa di antaranya adalah Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, dan David Hume. Pada abad ke-18 dan abad ke-19, psikologi menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Pendebatan ini berkaitan dengan usaha dominasi dari model-model psikologi yang telah ada. Hal yang diperdebatkan adalah pertanyaan mengenai subjek yang layak menjadi bagian dari psikologi dan prosedur yang dibutuhkan untuk studi yang telah ditetapkan sebagai sebagian dari psikologi. Psikologi pada abad ke-19 memiliki dua teori lama yang sama-sama berkembang. Keduanya ini yaitu psikologi fakultas dan psikologi asosiasi. Nah, psikologi fakultas ini merupakan teori yang menyatakan bahwa mental bawaan memiliki kekuatan. Kekuatan ini juga terhimpun dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai fakultas. Kelompok ini juga meliputi berpikir, merasa, dan berkeinginan. Nah, fakultas-fakultas ini juga terbagi lagi menjadi beberapa subfakultas. Sementara psikologi asosiasi merupakan teori yang menyatakan bahwa asosiasi atas ide merupakan dasar bagi proses psikologi. Alat indera menjadi tempat masuk bagi ide yang kemudian diasosiasi melalui beberapa prinsip tertentu. Nah, sejarah psikologi sebagai sebuah disiplin ilmiah ditandai dengan pendirian laboratorium psikologi yang pertama. Nah, laboratorium ini didirikan pada tahun 1979 oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Nah, tahun 1979 kemudian ditetapkan sebagai sebelum adanya laboratorium psikologi. Nah, psikologi ini juga masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan ilmu fisiologi. Hal ini juga dikarenakan para ilmuwan di bidang filsafat dan fisiologi memiliki ketertarikan terhadap gejala-gejala kejiwaan. Nah, namun penyelidikan mereka terhadap psikologi masih dikaitkan dengan bidang utamanya masing-masing. Setelah psikologi menjadi disiplin ilmiah tersendiri, pengaruh dari ilmu filsafat dan ilmu kedokteran masih tetap ada di dalam kajiannya. Nah, psikologi juga merupakan satu-satunya disiplin ilmiah selain fisika yang telah berpisah dari ilmu filsafat. Psikologi sebagai disiplin ilmiah yang menjelaskan studinya dengan mengembangkan teori-teori dan metodologi. Psikologi ini sebagai disiplin ilmiah kemudian memberikan peran bagi ilmu filsafat maupun kedokteran. Nah, peran psikologi juga dalam ilmu filsafat adalah untuk menyelesaikan masalah yang rumit mengenai akal, kehendak, dan pengetahuan. Nah, sedangkan dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan dalam menjelaskan isi pikiran dan perasaan dari organ tubuh. Nah, sejarah cabang keilmuan psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini sebagai cabang keilmuan dari psikologi muncul akibat adanya kajian perilaku individu secara khusus. Sejarah psikologi pendidikan ini juga diawali dengan William James
sebagai pelapornya. Nah, gagasan James mengenai psikologi pendidikan adalah bahwa psikologi pendidikan cenderung membahas tentang perilaku dan kebiasaan individu dalam bertahan hidup menggunakan pengalaman jiwa. Nah, sejarah psikologi pendidikan pernah dibuat secara sederhana pada tahun 1929. Penulis sejarah ini dilakukan oleh Edwin Georges Boring dan Gordon Murphy. Kemudian, sejarah psikologi pendidikan kembali ditulis pada tahun 1957 oleh Shirley Bird. Kemudian, penulis sejarah psikologi pendidikan ini hanya terbatas pada sejarah psikologi pendidikan di wilayah Inggris. Nah, yang selanjutnya ada psikologi humanis. Nah, awalnya digagas oleh sekelompok psikologi pada awal tahun 1960. Nah, para psikolog ini berada dalam kepemimpinan Abraham Maslow. Kemunculan psikologi humanis diawali dengan pencarian teori alternatif yang memiliki kelayakan untuk menggantikan teori-teori dari dua aliran psikologi yang sangat berpengaruh pada masa itu. Nah, kedua aliran ini yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, alasan mencari alternatif ini adalah untuk mengatasi kekurangan dari kedua aliran psikologi tersebut dalam memandang manusia. Nah, masing-masing aliran ini hanya memandang manusia dari satu segi. Nah, psikoanalisis hanya memandang manusia dari segi alam bawah sadar. Nah, sedangkan behaviorisme hanya memandang manusia dari segi refleks. Selanjutnya ada psikologi konseling. Yang berkembangnya ilmu psikologi memunculkan psikologi konseling. Nah, sebagai disiplin ilmiah pada abad ke-20, psikologi konseling ini menggunakan pendekatan konseling yang bersifat langsung. Nah, konselor telah mampu seolah-olah menjadi individu yang merasakan langsung apa yang dirasakan oleh pasiennya. Nah, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanisme, psikologi perkembangan, upaya untuk memperoleh memahami mengenai perkembangan anak dalam seluruh rentang kehidupannya, telah memunculkan psikologi perkembangan sebagai sebuah disiplin ilmiah. Nah, penelitian awal mengenai psikologi perkembangan dipelopori oleh William Thierry Preyer. Ia adalah seorang dokter kebangsaan Jerman. Ia mengadakan penelitian yang kemudian disampaikannya melalui bukunya yang berjudul Die Seele des Kindes, Kejiwaan Anak. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1982. Karena hal ini, Preyer dianggap sebagai pelopor utama dari psikologi perkembangan. Selanjutnya ada psikologi olahraga. Penelitian awal dari psikologi olahraga diadakan oleh Coleman Grieve. Ia adalah psikologi dari Universitas Illinois sejak tahun 1921 hingga 1938. Grieve ini mengembangkan laboratorium pertama untuk penelitian psikologi olahraga. Ia kemudian menulis hasil penelitiannya menjadi dua buah buku. Buku yang pertama diterbitkan pada tahun 1925 yang berjudul Psychology of Athletes, sedangkan buku yang kedua diterbitkan pada tahun 1926 yang berjudul Psychology of Coaching. Karena usahanya ini, Grieve dikenal sebagai pendiri psikologi olahraga di Amerika. Nah, selanjutnya ada psikologi klinis. Gagasan paling awal dari psikologi klinis ini telah disampaikan oleh Hippocrates. Ia menyatakan bahwa setiap perilaku dan kesakitan bersumber dari otak. Nah, pengertian Hippocrates ini telah mengartikan bahwa otak sebagai bagian dari jiwa yang merupakan substansi. Nah, sejarah psikologi klinis sebagai profesi dimulai pada tahun 1896 hingga 1946
Nah, psikologi pada rentang masa ini menjadi bagian dari wacana umum dalam psikologi. Lidner Whitmer dianggap sebagai pelopor dari psikologi klinis. Yang kedua yaitu psikologi sistematik, berkembang sekitar 400 tahun sebelum Masehi melalui pemikiran filsafat seperti Plato yang mulai memberikan perenungan rasional tentang jiwa dan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu psikologi ilmiah, mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dengan berdirinya laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm Wundt di Jerman, menjadikan psikologi sebagai ilmu tersendiri yang menggunakan metodologi ilmiah untuk memperoleh kesimpulan faktual. Adapun tokoh-tokoh penting dalam sejarah psikologi termasuk Aristoteles yang memandang jiwa sebagai elemen kehidupan dan Plato yang mengembangkan pemikiran rasional tentang jiwa. Psikologi juga berkembang seiring dengan kemajuan intelektual di Eropa dan menjadikan bentuk pragmatisnya di Amerika. Oke, selanjutnya ada pun contoh psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengelola stres dan emosi. Nah, psikologi ini juga membantu seseorang memahami bagaimana cara mengelola stres dan emosi agar tetap sehat secara mental. Misalnya Anda merasa sangat tertekan karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, Anda ingat cara menarik napas dalam-dalam yang pernah Anda pelajari untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pekerjaan. Atau ketika Anda marah, Anda mencoba mencari tahu apa yang membuat Anda marah dan mencoba cara yang lebih baik untuk mengungkapkan perasaan Anda tanpa harus membentak atau menyakiti orang lain. Nah, cara-cara ini juga berasal dari pemahaman psikologi tentang bagaimana emosi bekerja. Yang kedua ada interaksi sosial, memahami perilaku dan komunikasi antar manusia agar hubungan sosial berjalan harmonis. Misalnya saat berbicara dengan teman, Anda memperhatikan gerak tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Nah, meskipun dia tidak mengatakan secara langsung, Anda memahami tentang bahasa tubuh yang dipelajari dalam psikologi sosial. Anda jadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat Anda. Nah, contoh lain juga saat bertengkar dengan saudara. Anda mencoba untuk memahami sudut pandangnya dan membayangkan bagaimana jika Anda berada di posisinya. Ini adalah kemampuan yang didorong oleh psikologi tentang bagaimana kita memahami pikiran orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran dan pendidikan. Nah, psikologi ini juga digunakan untuk memahami cara belajar anak sehingga metode pengajaran dapat disesuaikan. Nah, misalnya yaitu seorang guru menggunakan berbagai cara mengajar seperti menggunakan gambar, suara, dan gerakan. Nah, karena dia tahu bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda-beda. Pemahaman ini juga berasal dari psikologi pendidikan. Nah, ada juga contoh lain, yaitu seorang siswa mengulang-ulang pembelajaran dengan jarak waktu tertentu saat belajar untuk ujian karena dia tahu bahwa cara ini lebih efektif untuk mengingat pembelajaran dalam jangka panjang. Nah, sesuai dengan prinsip psikologi tentang memori. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, psikologi kognitif membantu menjelaskan bagaimana seseorang memproses informasi dan membuat keputusan. Nah, contohnya itu saat memilih antara dua barang
yang ingin dibeli, Anda tidak hanya melihat harganya, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan apakah barang tersebut benar-benar Anda butuhkan. Nah, proses berpikir dan mempertimbangkan berbagai faktor ini dijelaskan dalam psikologi kognitif tentang bagaimana kita memproses informasi dan membuat pilihan. Selanjutnya ada konseling dan terapi. Nah, psikologi diterapkan dalam membantu orang mengatasi masalah mental dan emosional melalui konseling atau psikoterapi. Misalnya seseorang yang sering merasa khawatir berlebihan pergi ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Nah, dalam sesi konseling, dia mempelajari mengenai pikiran-pikiran negatif yang membuatnya cemas dan belajar cara berpikir yang lebih positif. Nah, ini juga adalah contoh penerapan psikologi dalam membantu mengatasi masalah emosional. Adapun contoh lain yaitu seseorang yang sedang sedih karena dia kehilangan seseorang yang dicintai, mendapatkan dukungan dan bimbingan dari seorang konselor untuk melewati masa sulitnya ini. Yang kedua adalah metode penelitian dalam psikologi. Yang pertama yaitu desain penelitian. Memahami berbagai jenis desain penelitian seperti eksperimen, studi korelasional, dan studi kasus. Yang kedua itu pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini termasuk survei, observasi, dan wawancara. Yang ketiga yaitu analisis data. Pengenalan pada statistik dasar yang digunakan dalam analisis data psikologis. Nah, contohnya dalam sebuah penelitian tentang pengaruh tidur terhadap kinerja kognitif, peneliti dapat menggunakan desain eksperimen, di mana suatu kelompok peserta tidur cukup 8 jam, dan kelompok lain kurang tidur 4 jam. Nah, kinerja kognitif ini mereka kemudian diukur menggunakan tes memori dan perhatian. Yang kedua yaitu contoh seorang guru melakukan survei di kelas untuk mengetahui metode pembelajaran mana yang paling efektif bagi siswa. Dengan mengumpulkan data dari siswa, guru dapat menganalisis dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka berdasarkan hasil survei. Selanjutnya ada perkembangan manusia. Nah, teori perkembangan memahami berbagai teori perkembangan seperti teori perkembangan kognitif pada James Piaget, teori perkembangan sosial yaitu Erik Erikson, dan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Nah, tahap perkembangan mengkaji tahap perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Adapun contoh teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa anak-anak di usia prasekolah 2-7 tahun berada dalam tahap praoperasional, di mana mereka mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi masih kesulitan memahami konsep konservasi misalnya, yaitu memahami bahwa jumlah udara tetap sama meskipun bentuk wadahnya berubah. Nah, contoh lain juga yaitu seorang ibu yang mengamati anaknya yang berusia 4 tahun mulai bermain peran dengan teman-temannya. Nah, tahap ini juga mencerminkan perkembangan praoperasional untuk menurut Piaget, di mana anak-anak mulai menggunakan imajinasi dan simbol dalam permainan mereka.
Selanjutnya proses kognitif persepsi. Nah, bagaimana individu menginterpretasikan informasi dari lingkungan? Yang pertama ada memori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, dan proses pengingat. Yang kedua yaitu belajar. Teori-teori belajar termasuk behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Adapun contoh dalam konteks belajar, teori kognitivisme. Ini menekankan pentingnya proses mental. Misalnya seorang siswa yang menggunakan teknik mnemonik untuk mengingat daftar kata-kata baru, menunjukkan bagaimana strategi kognitif dalam meningkatkan memori. Nah, contoh lain juga yaitu saat belajar ujian, seorang siswa menggunakan teknik berulang, repetition, dan mnemonik untuk mengingat informasi. Nah, misalnya mereka membuat akronim dari daftar istilah yang perlu diingat yang membantu mereka mengingat lebih baik saat ujian. Selanjutnya ada emosi dan motivasi. Yang pertama teori emosi, yang memahami berbagai teori emosi seperti teori James Sledge, Cannonberg, dan Chester Siger. Yang kedua yaitu motivasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, termasuk teori kebutuhan Maslow dan teori motivasi intrinsik versus ekstrinsik. Adapun contoh teori motivasi Maslow yang menggambarkan hierarki kebutuhan di mana kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan harus dipenuhi sebelum individu dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta, penghargaan, aktualisasi diri. Misalnya seseorang pekerja yang merasa tidak aman secara finansial, mungkin tidak akan termotivasi untuk mengejar promosi. Nah, contoh lain juga seseorang yang baru saja mendapatkan promosi di tempat kerja mungkin merasa sangat bahagia dan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Nah, emosi positif ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja mereka. Selanjutnya ada kepribadian. Yang pertama teori kepribadian. Memahami berbagai pendekatan dalam mempelajari kepribadian seperti teori sifat, teori psikoanalisis, dan teori humanistik. Yang kedua yaitu pengukuran kepribadian. Adapun alat dan metode untuk mengukur kepribadian seperti kuesioner dan tes psikologis. Contohnya yaitu teori kepribadian trait seperti model Big Five dapat digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Nah, misalnya seseorang yang memiliki skor tinggi dalam extraversion untuk mungkin lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan merasa energik dalam situasi sosial. Contoh lain juga dalam situasi sosial seseorang yang berkepribadian ekstrovert mungkin lebih aktif berinteraksi dengan orang lain, berbicara dengan banyak orang, dan merasa energik dalam keramaian. Sementara seseorang yang introvert mungkin lebih suka berbicara dengan satu atau dua orang dalam suasana yang lebih tenang. Selanjutnya ada psikologi sosial. Yang pertama interaksi sosial, bagaimana individu
berinteraksi dalam kelompok, dan pengaruh sosial terhadap perilaku. Yang kedua ada stereotip dan prasangka. Ini memahami bagaimana stereotip terbentuk dan dampaknya terhadap perilaku. Nah, yang ketiga yaitu konformitas dan kepatuhan. Ini teori-teori yang menjelaskan mengapa individu cenderung mengikuti norma kelompok. Nah, contohnya yaitu dalam eksperimen konformitas yang dilakukan oleh Solomon Asch, peserta diminta untuk menilai panjang garis. Nah, ketika semua anggota kelompok, yaitu sebenarnya adalah aktor, nah memberikan jawaban yang salah. Banyak peserta juga yang mengikuti jawaban kelompok meskipun mereka tahu itu salah. Nah, menunjukkan pengaruh tekanan sosial. Contoh lain dalam sebuah kelompok kerja, jika satu anggota kelompok mengusulkan ide dan anggota lain setuju meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju, ini bisa menjadi contoh konformitas. Mereka merasa mungkin tertekan untuk mengikuti pendapat kelompok demi menjaga keharmonisan. Selanjutnya ada psikologi abnormal. Yang pertama gangguan mental. Ini memahami berbagai jenis gangguan mental seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan kepribadian. Yang kedua yaitu diagnosis dan pengobatan. Seperti diagnosis gangguan mental dan pendekatan pengobatan, termasuk terapi psikologis dan farmakoterapi. Contohnya yaitu gangguan kecemasan umum atau GAD ditandai dengan kekhawatiran berlebihan tentang berbagai hal seperti pekerjaan, kesehatan, atau hubungan. Nah, seseorang dengan GAD ini mungkin merasa cemas bahkan ketika tidak ada ancaman nyata, dan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Nah, terapi kognitif perilaku CBT sering digunakan untuk membantu individu untuk mengatasi gangguan ini. Nah, contoh lain yaitu seseorang yang mengalami serangan panik saat berada di keramaian, mungkin menderita gangguan kecemasan sosial. Nah, mereka ini mungkin menghindari situasi sosial karena takut ada serangan panik yang dapat mempengaruhi hubungan dan kualitas hidup mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab-mazhab psikologi dan cara aplikasikannya. Nah, yang pertama itu ada psikoanalisis yang didirikan oleh Sigmund Freud. Nah, mazhab ini juga menekankan pentingnya pengalaman masa lalu dan ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian dan perilaku. Nah, adapun unsur utama dalam teori ini yaitu ada id, ego, dan superego yang menggambarkan dorongan biologis, realitas, dan norma sosial. Ada tokoh-tokoh penting lainnya termasuk Charles Jung, Alfred Adler, dan Karen Horney yang mengembangkan teori lebih lanjut berdasarkan pandangan Freud. Nah, contohnya seorang dewasa yang sering merasa takut berbicara di depan umum. Nah, setelah mengikuti terapi, ia menyadari bahwa rasa takut itu berasal dari pengalaman masa kecil ketika ia pernah diejek.
teman-temannya saat tampil di depan kelas. Nah, pengalaman masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar ini mempengaruhi perilaku yang sekarang. Nah, contoh aplikasikannya yaitu dengan terapi psikoanalitik. Nah, seseorang terapi menggunakan teknik asosiasi bebas untuk membantu klien untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan yang tidak disadari. Nah, misalnya seseorang klien yang mengalami kecemasan mungkin menemukan bahwa ketakutannya dicabut dari pengalaman masa kecil yang terlupakan. Nah, interpretasi mimpi. Nah, terapi dapat menganalisis mimpi klien untuk mengungkap konflik internal dan keinginan yang tidak disadari yang dapat memberikan wawasan tentang perilaku. Nah, mereka saat ini. Yang kedua adalah behaviorisme. Mazhab ini berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Nah, kecuali konsep ketidaksadaran. Nah, tokoh utama dalam aliran ini adalah Beth Skinner yang mengembangkan teori penguatan, serta John Watson yang menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Nah, behaviorisme ini berusaha untuk memahami perilaku manusia melalui stimulus dan respon, serta pengaruh lingkungan. Contohnya yaitu seorang anak rajin mencuci tangan sebelum makan, karena setiap kali ia melakukannya, orang tua memberikan pujian atau hadiah kecil. Nah, kebiasaan ini juga terbentuk karena perilaku mencuci tangan diperkuat oleh adanya hadiah atau pujian. Nah, contoh aplikasikannya, yang pertama penguatan positif. Nah, dalam konteks pendidikan, seorang guru dapat menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku baik di kelas. Nah, misalnya juga memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua ada terapi perilaku. Nah, seseorang terapis dapat menggunakan teknik pengkondisian untuk membantu klien mengatasi fobia. Nah, misalnya ada seseorang yang takut pada anjing. Nah, dapat secara bertahap diperkenalkan pada anjing dalam lingkungan yang aman untuk mengurangi ketakutannya. Selanjutnya ada humanistik, dikenal sebagai mazhab ketiga dalam psikologi. Nah, humanisme ini menekankan potensi individu dan pengalaman subjektif. Adapun tokoh-tokoh penting termasuk Charles Rogers dan Abraham Maslow yang mengembangkan teori tentang aktualisasi diri dan hierarki kebutuhan. Nah, pendekatan ini juga berfokus pada pemahaman individu secara holistik dan pentingnya hubungan interpersonal. Nah, adapun contoh seseorang memilih menjadi seniman karena merasa bahagia dan puas saat berkarya. Meskipun pekerjaannya tidak terlalu menghasilkan banyak uang, ia mengejar aktualisasi diri dan kebahagiaan pribadi sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, adapun cara aplikasiannya yaitu pertama terapi humanistik. Seorang terapis menggunakan pendekatan Charles Rogers yang berfokus pada empati dan penerimaan tanpa syarat untuk membantu klien menemukan potensi diri mereka. Nah, klien terdorong untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan menemukan makna dalam hidup mereka. Yang kedua yaitu program pengembangan diri. Nah, dalam konteks organisasi,
program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan aktualisasi diri dapat membantu karyawan lebih terhubung dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Nah, mazhab ini mempelajari proses mental seperti berpikir, mengingat, dan persepsi, serta bagaimana proses tersebut mempengaruhi perilaku. Adapun tokoh utama dalam psikologi kognitif termasuk Jan Piaget dan Aaron Beck yang meneliti perkembangan kognitif dan terapi kognitif. Nah, pendekatan ini juga berusaha untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi tindakan mereka. Contohnya yaitu seorang siswa menggunakan teknik mind map atau peta konsep untuk mengingat materi pembelajaran yang memproses informasi secara aktif agar lebih mudah memahami dan mengingat apa yang dipelajari. Nah, contoh aplikasikannya yaitu yang pertama dengan terapi kognitif. Seorang terapis menggunakan pendekatan kognitif untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang berkontribusi pada depresi atau kecemasan. Misalnya, mengajarkan klien untuk mengenali pikiran otomatis yang merugikan dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan kognitif. Dalam pendidikan, metode pengajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dapat membantu siswa belajar lebih efektif dan mandiri. Oke, itu aja yang saya bahas tentang apa sih psikologi umum dan mazhab-mazhab psikologi dan cara aplikasikannya. Sekian, terima kasih.